Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan bahas materi wajib kelas 11 untuk persiapan penilaian akhir tahun. Materi yang akan kita bahas adalah limit fungsi aljabar. Perhatikan soal berikut ini. Tentukan nilai dari limit X mendekati min 1 dari 2X kuadrat tambah 4X min 1 per X tambah 2. Untuk menyelesaikan soal limit fungsi ini, pertama-tama kita substitusi langsung. Jika tidak menghasilkan nilai 0 per 0, maka itu hasilnya. Sekarang dari soal, kita ketahui adalah limitnya X mendekati min 1, maka kita substitusi nilai X sama dengan min 1 ke fungsi 2X kuadrat tambah 4X min 1 per X tambah 2. Sehingga menjadi 2 dalam kurung min 1 pangkat 2 tambah 4 kali min 1 dikurang 1 per min 1 tambah 2. Sehingga menghasilkan 2 dikurang 4 dikurang 1 per 1 menjadi min 3 per 1 dan menghasilkan nilai min 3. Karena hasilnya tidak 0 per 0, maka nilai dari limit X mendekati min 1, 2X kuadrat tambah 4X min 1 per X tambah 2 adalah min 3. Sekarang perhatikan soal selanjutnya. Tentukan nilai dari limit X mendekati 3 dari fungsi akar 3X min 5 min 2 per 4 min X. Pertama-tama sama, kita substitusi dulu. Nilai X sama dengan 3. Jika tidak menghasilkan 0 per 0, maka itu hasilnya. Kita substitusi nilai X sama dengan 3, maka menjadi akar dalam kurung 3 kali 3 min 5 dikurang 2 per 4 min 3. Menjadi akar 9 dikurang 5 min 2 per 1 menjadi akar 4 dikurang 2 sehingga menghasilkan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Karena hasilnya tidak 0 per 0, maka nilai dari limit X mendekati 3 akar 3X min 5 dikurang 2 per 4 min X adalah 0. Kita perhatikan soal selanjutnya. Tentukan nilai dari limit X mendekati 2 dari fungsi X kuadrat min 3X tambah 2 per X kuadrat tambah 3X min 10. Pertama-tama kita substitusi dulu nilai X sama dengan 2 ke persamaan X kuadrat min 3X tambah 2 per X kuadrat tambah 3X min 10 menjadi 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 tambah 2 per 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2 dikurang 10 menghasilkan nilai 4 dikurang 6 tambah 2 per 4 tambah 6 dikurang 10, sehingga menghasilkan 0 per 0. Kita harus ingat, jika disubstitusi menghasilkan nilai 0 per 0, maka gunakan cara faktor. Karena X yang mendekati 2, maka salah satu faktornya adalah X min 2. Sekarang kita perhatikan soal yang tadi, limit X mendekati 2, dari X kuadrat min 3X plus 2 per X kuadrat tambah 3X min 10, maka kita faktorkan, menjadi X min 2 dikali X min 1 per X min 2 dikali X plus 3. Sehingga ada faktor yang sama bisa kita coret atau hilangkan. Menjadi limit X mendekati 2 dari X min 1 per X tambah 5. Kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ke fungsi tersebut. Sehingga menjadi 2 dikurang 1 per 2 tambah 5 dan menghasilkan nilai 1 per 7. Jadi nilai dari limit X mendekati 2, X kuadrat min 3X tambah 2, per X kuadrat tambah 3X min 10 adalah 1 per 7. Sekarang perhatikan soal selanjutnya. Tentukan nilai limit dari X mendekati 0, 2X pangkat 4 min 6X kuadrat tambah 2X per 3X kuadrat min X. Pertama-tama kita substitusi dulu nilai X sama dengan 0 ke persamaan limit tersebut menjadi 2 kali 0 pangkat 4 dikurang 6 kali 0 pangkat 2 tambah 2 kali 0 per 3 kali 0 pangkat 2 dikurang 0 sehingga menghasilkan nilai 0 per 0. Nah, karena menghasilkan nilai 0 per 0 maka kita gunakan cara faktor. Karena X yang mendekati 0 maka salah satu faktornya adalah X. Atau istilah gampangnya kita keluarkan nilai X-nya karena semuanya mempunyai faktor X. Sehingga soal ini kita ubah menjadi limit X mendekati 0, X dalam kurung 2X pangkat 3 min 6X tambah 2 per X dalam kurung 3X min 1. Sehingga X-nya bisa kita coret
Menghasilkan limit X mendekati 0, 2X pangkat 3 min 6X plus 2 per 3X min 1. Kemudian kita substitusi nilai X sama dengan 0 ke fungsi tersebut. Sehingga menghasilkan nilai 2 per min 1 atau min 2. Sehingga nilai dari limit X mendekati 0 dari fungsi 2X pangkat 4 min 6X kuadrat tambah 2X per 3X kuadrat min X adalah min 2. Perhatikan soal selanjutnya. Tentukan nilai dari limit X mendekati min 3, X tambah 3 per akar 4X plus 16 dikurang 2. Sama seperti sebelumnya, kita substitusi dulu nilai X sama dengan min 3 ke persamaan dari limit tersebut, menghasilkan 3 tambah 3 per akar 4 dikali min 3 tambah 16 dikurang 2. Sehingga menghasilkan bentuk 0 per akar min 12 tambah 16 dikurang 2, yaitu 0 per akar 4 dikurang 2, menghasilkan nilai 0 per 0. Nah, karena limit yang setelah disubstitusi menghasilkan nilai 0 per 0, maka untuk menyelesaikannya, karena ada bentuk akarnya, kita gunakan perkalian sekawan. Nah, sehingga soal ini bisa kita tuliskan, limit X mendekati min 3, X tambah 3 per akar 4X tambah 16 min 2, kita kalikan sekawan dari penyebutnya, yaitu akar 4X tambah 16 plus 2 per akar 4X tambah 16 plus 2. Yang bagian pembilang kita biarkan saja terlebih dahulu, sehingga menjadi X tambah 3 dikali akar 4X tambah 16 plus 2. Sedangkan yang bawah adalah perkalian sekawan, sehingga akarnya hilang menjadi 4X tambah 16, kemudian min 2 kali 2 adalah min 4. Kita sederhanakan menjadi limit X mendekati min 3, X tambah 3 dikali akar 4X tambah 16 plus 2 per 4X tambah 12. Sekarang kita perhatikan bahwa harus ada faktor yang bisa dihilangkan. Sehingga yang kita ubah adalah penyebutnya menjadi 4 dalam kurung X plus 3. Sehingga bisa dicoret X plus 3-nya. Kemudian kita substitusi nilai X sama dengan min 3 ke fungsi yang ada. Yaitu menjadi akar 4 dikali min 3 tambah 16 plus 2 per 4. Sehingga menjadi akar 4 tambah 2 per 4. Dan menghasilkan nilai 4 per 4 atau 1. Kita perhatikan soal selanjutnya. Tentukan nilai dari limit X mendekati 5, 25 min X kuadrat per 3 dikurang akar X kuadrat min 16. Kita substitusi dulu nilai X sama dengan 5 ke persamaan tersebut. Sehingga menghasilkan 25 dikurang 5 kuadrat per 3 dikurang akar 5 kuadrat dikurang 16. Yaitu bentuknya jadi 0 per 3 dikurang akar 9 atau menghasilkan bentuk 0 per 0. Karena menghasilkan bentuk 0 per 0, dan penyebutnya ada yang berbentuk akar, maka kita gunakan kali sekawan. Kita kalikan dengan sekawannya, yaitu sekawannya adalah 3 plus akar X kuadrat min 16 per 3 plus akar X kuadrat min 16. Untuk pembilangnya kita biarkan apa adanya, menjadi 25 min X kuadrat dikali 3 plus akar X kuadrat min 16, sedangkan penyebutnya 3 kali 3 itu 9, kemudian akarnya hilang, menjadi min dalam kurung X kuadrat min 16. Jadi kita sederhanakan dulu bagian penyebutnya, sehingga bisa dituliskan 25 min X kuadrat dikali 3 plus akar X kuadrat min 16 per 25 min X kuadrat. Sehingga ada faktor yang bisa dicoret. Kemudian menjadi limit X mendekati 5, 3 plus akar X kuadrat min 16. Kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan 5, yaitu menjadi 3 tambah akar 5 kuadrat dikurang 16, atau menjadi 3 tambah akar 9, menjadi 6. Sekarang kita perhatikan soal selanjutnya. Tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga 3X pangkat 3 tambah 7X tambah 21 per 5X pangkat 3 min 2X min 8. Soal ini limitnya X-nya mendekati tak hingga dalam bentuk pecahan, yaitu limit X mendekati tak hingga Fx per Gx
sehingga ada beberapa aturan tertentu. Kita perhatikan pangkat-pangkat tertinggi dari penyebut dan pembilang. Pangkat tertinggi dari pembilang atau fx adalah m, sedangkan pangkat tertinggi dari penyebut atau gx adalah n. Jika m sama dengan n, maka yang kita perhatikan adalah koefisien pangkat tertinggi dari fx dan koefisien pangkat tertinggi dari gx. Sedangkan jika m lebih dari n, maka hasilnya plus minus tak hingga. Jika m kurang dari n, maka hasilnya 0. Kita perhatikan soal limit x mendekati tak hingga 3x pangkat 3 tambah 7x tambah 21 per 5x pangkat 3 min 2x min 8. Dari soal kita ketahui pangkat tertinggi dari pembilang adalah 3, yaitu pada 3x pangkat 3, dan pangkat tertinggi dari penyebut adalah juga 3, yaitu dari 5x pangkat 3. Sehingga kita ketahui m sama dengan n. Kemudian kita perhatikan koefisien pangkat tertinggi dari fx atau pembilang yaitu 3, dan koefisien pangkat tertinggi dari penyebut atau gx yaitu 5. Kesimpulannya, limit x mendekati tak hingga dari 3x pangkat 3 tambah 7x tambah 21 per 5x pangkat 3 min 2x min 8 adalah 3 per 5. Kita perhatikan soal selanjutnya. Tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga 4x pangkat 4 min 6x min 2 per 6x pangkat 6 min 5x kuadrat. Bentuk ini sama, bentuk tak hingga dengan bentuk pecahan, sehingga aturannya masih sama, yaitu kita perhatikan pangkat tertinggi dari pembilang dan pangkat tertinggi dari penyebut. Kemudian kita perhatikan koefisien pangkat tertinggi dari pembilang dan koefisien pangkat tertinggi dari penyebut. Dari soal, kita perhatikan limit x mendekati tak hingga 4x pangkat 4 min 6x min 2 per 6x pangkat 6 min 5x kuadrat. Pangkat tertinggi dari pembilang adalah 4, pangkat tertinggi dari penyebut atau n adalah 6. Sehingga kesimpulannya m kurang dari n sehingga limitnya bernilai 0. Jadi nilai dari limit x mendekati tak hingga dari 4x pangkat 4 min 6x min 2 per 6x pangkat 6 min 5x kuadrat adalah 0. Sekarang kita perhatikan soal selanjutnya. Tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga akar 6x tambah 2 dikurang akar 6x min 1. Bentuk limit tak hingga ini nih adalah bentuk pengurangan, yaitu limit x mendekati tak hingga fx min gx. Atau bentuk umumnya, limit x mendekati tak hingga akar ax plus b min akar cx plus d. Untuk bentuk ini, perhatikan aturan berikut. Perhatikan koefisien a dan c, yaitu jika a sama dengan c, maka hasil limitnya adalah 0. Jika a lebih dari c, maka hasil limitnya tak hingga. Dan jika a kurang dari c, maka hasil limitnya min tak hingga. Dari soal kita lihat, limit x mendekati tak hingga, akar 6x tambah 2 dikurang akar 6x min 1. Nilai A-nya adalah 6, dan nilai C-nya adalah 6. Sehingga kita simpulkan A sama dengan C, dan limitnya adalah 0. Jadi, nilai dari limit X mendekati tak hingga, akar 6X tambah 2, dikurang akar 6X min 1 adalah 0. Kita perhatikan soal selanjutnya. Tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga, akar 4X min 2, dikurang akar 2X tambah 1. Untuk soal ini, sama kita perhatikan bentuk atau koefisien dari A dan C-nya. Dari soal, limit X mendekati tak hingga akar 4X min 2 dikurang akar 2X tambah 1. Nilai A-nya adalah 4, dan nilai C-nya adalah 2. Karena A lebih besar dari C, maka hasilnya adalah tak hingga. Sehingga kita bisa simpulkan, nilai dari limit X mendekati tak hingga, akar 4x min 2 dikurang akar 2x tambah 1 sama dengan tak hingga. Kita perhatikan soal selanjutnya. Tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga akar 9x kuadrat dikurang 6x dikurang 2 min akar 9x kuadrat tambah 4x tambah 5. Bentuk nilai atau limit ini adalah fx min gx, tetapi bentuknya ax kuadrat tambah bx tambah c, kemudian px kuadrat tambah qx tambah r. Kita perhatikan nilai A dan P-nya. Jika A sama dengan P, maka kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A.
Jika A lebih dari P, maka menghasilkan nilai tak hingga. Jika A kurang dari P, maka menghasilkan nilai min tak hingga. Dari soal, kita perhatikan, limit X mendekati tak hingga akar 9X kuadrat min 6X min 2, dikurang akar 9X kuadrat tambah 4X tambah 5. Kalau kita perhatikan, nilai A-nya adalah 9, dan nilai P-nya juga adalah 9. Kemudian nilai B-nya adalah min 6, nilai Q-nya adalah 4. Sehingga karena A-nya sama dengan P, maka kita bisa gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Jadi limit dari X mendekati tak hingga, akar 9X kuadrat min 6X min 2, dikurang akar 9X kuadrat tambah 4X tambah 5, sama dengan min 6 dikurang min 4 per 2 akar 9, atau sama dengan min 10 per 6. Sama dengan min 5 per 3. Kita perhatikan soal selanjutnya. Tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga 2X dikurang 3 min akar 4X kuadrat tambah 6X min 1. Bentuk soal ini adalah bentuk limit X mendekati tak hingga, bentuk Fx dikurang Gx, yaitu X kuadrat tambah Bx tambah C, dikurang akar Px kuadrat tambah Qx tambah R. Jadi kita perhatikan nilai A dan P-nya. Dari soal, bentuknya yang bagian depan tidak berbentuk akar, maka kita ubah terlebih dahulu, yaitu menjadi akar 2X min 3 kuadrat, dikurang akar 4X kuadrat tambah 6X min 1, kemudian kita uraikan menjadi limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat, dikurang 12X tambah 9, dikurang akar 4X kuadrat tambah 6X min 1. Dari soal ini, kita bisa analisis, nilai A-nya adalah 4, kemudian P-nya adalah 4, kemudian B-nya adalah min 12, dan Q-nya adalah 6. Karena nilai A sama dengan P, maka kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Jadi, nilai dari limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat min 12X tambah 9, dikurang akar 4X kuadrat tambah 6X min 1, atau bentuk aslinya adalah soal di atas, ini menghasilkan nilai sama dengan min 12 dikurang 6 per 2 akar 4. Min 18 per 4 atau min 9 per 2. Pembahasan tentang materi limit untuk persiapan penilai akhir tahun telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.